Sepatutnya kita tidak boleh senantiasa semena-mena dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam kehidupan di dunia ini ada beberapa aturan-aturan, ada beberapa peraturan yang mengikat kita semua. Kita sebagai umat Islam, tentunya tugas sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Ini adalah konsep takwa, yang mana definisi takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Menjalankan semua syariat yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, dan haji apabila mampu. Itu merupakan hal yang wajib bagi kita semua. Dan menjauhi segala larangan, menjauhi dari hal kemaksiatan, menjauhi dari perbuatan-perbuatan buruk. Tentunya kita sebagai umat Islam, kita harus tahu ada beberapa hal sunnah, beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh bersama untuk menjadikan sebagai pembelajaran kita. Di antara hal-hal yang sunnah, di antaranya ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Terus kemudian beberapa hal sunnah adalah siwak, menggunakan siwak. Terus kemudian ada lagi mandi sebelum sholat Jumat, memotong kuku. Nah, dan banyak beberapa sunnah-sunnah yang lain yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa dikatakan sunnah? Karena sunnah itu merupakan hal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Nah, jadi Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat Jumat, beliau melakukan hal-hal sunnah, diantaranya mandi, mencukur bulu kemaluan, terus kemudian mencukur sebagian dari bulu ketiak, dan juga memotong kuku. Dan ini merupakan hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kita pada malam hari ini, Ustadz sedikit akan menyinggung di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Syekhul Imam Al-Ali Al-Allama Al-Fadil Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ini merupakan kitab karangan dari Al-Imam Ghazali. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Imam Ghazali merupakan tokoh tasawuf pada masanya. Beliau juga mengarang kitab yang namanya Al-Ihya'u Ulumuddin. Terus kemudian di bidang tasawuf juga ini kitab Bidayatul Hidayah. Terus kemudian beliau juga mengarang kitab dalam bidang filsafat yang namanya At-Tahaffutu Al-Falasifah, dan beberapa banyak karya-karya beliau. Nah, di sini sedikit Ustaz akan menyinggung tentang al-adabu isti'dadi lisairis salati. Al-adabul isti'dadi, adapun beberapa aturan-aturan atau tata keramah lisairis salati bagi sebagian beberapa orang yang sholat. Nah, jadi ada beberapa tata keramah orang
ketika sholat. Di antaranya sebelum sholat apa yang kita lakukan terlebih dahulu, yakni harus bersuci. Dalam artian suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Apa contoh hadas kecil? Nah, contohnya hadas kecil itu misalkan kalian habis kencing gitu ya. Jadi itu harus disucikan dengan berwudu. Terus kemudian kalau hadas besar bagaimana? Hadas besar ini misalkan kalian ini sudah masa-masa puber ya. Tentunya kalian pasti mengalami mimpi basah. Nah, atau dalam artian junub. Nah, ketika orang itu sudah mengalami hal seperti itu, maka yang harus dilakukan untuk mensucikan dirinya adalah mandi hadas besar. Tidak boleh dengan berwudu, tidak cukup dengan berwudu kalau mensucikan hadas besar, maka harus mandi junub. Nah, bagaimana Ustaz niatnya? Nawaitul husla ya birafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu. Jadi ada beberapa tata krama ketika orang itu mau hendak untuk sholat. Yang pertama harus mensucikan dirinya, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Terus yang kedua harus berwudu. Tidak mungkin orang sholat tanpa wudu. Jadi harus berwudu terlebih dahulu. Jadi menghadap Allah itu harus dalam kondisi suci. Ya, misalkan Mas Fauzan gitu habis dari sawah, tak wudu, tak mandi, moro-moro sholat. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi harus disucikan dulu. Habis dari sawah mandi dulu sampai bersih. Terus kemudian berwudu, baru sholat. Menggunakan pakai baju dulu, menggunakan pewangian, tutup aurat, baru sholat. Nah, yang ketiga apa? Menggunakan baju yang sopan. Ketika sholat menggunakan baju yang sopan, minimal pakai songkok, ya, pakai sarung, menutup aurat. Ya, tidak boleh sholat itu tidak menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusar sampai mana? Ada yang tahu? Lutut. Lutut. Kalau perempuan ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi itu harus kalian tahu batasan-batasan perempuan sama laki-laki. Jadi ketika ada seorang ikhwan melihat akhwat rambutnya itu sudah melihat aurat ya. Karena auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun itu sehelai. Al-Imam Syafi'i, beliau hafal Quran dalam usia 7 tahun ya. Nah, melihat betisnya akhwat, terus kemudian apa? Hilang 15 juz. Nah, itu saking bahayanya ya. Jadi kita harus antisipasi bersama-sama. Ustaz, bagaimana Ustaz ketika tidak sengaja melihat? Tidak sengaja Ustaz di jalan itu banyak. Ya, tidak sengaja bagaimana Ustaz? Nah, ketika memang tidak bisa dihindari, kan tidak mungkin Mas ketika kita di jalan terus kemudian tidak nengok-nengok, tidak mungkin kita nunduk aja kan nabrak ya. Tidak mungkin. Tetap melihat. Meskipun Ustaz ya ketika ada akhwat gitu tidak pakai kerudung gitu di jalan, tetap melihat Ustaz. Tetap tidak ada orang itu pas nunduk terus dari sekolahan sampai ke Anjung gitu nunduk terus, tidak mungkin. Tabrak ya, tahu-tahunya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan ketika sudah melihat seperti itu? Istighfar langsung, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Ketika Mas Ardi ngirim stiker seperti itu, astagfirullahaladzim, seperti itu. Ya, semuanya melihat.
Tidak mungkin tidak melihat, itu semuanya tetap melihat. Nah itu mas, batasan-batasan antara aurat laki-laki sama perempuan. Sebenarnya ketika sholat seorang laki-laki tidak mengenakan baju pun tidak masalah. Yang penting dari bawah pusar sampai dengkul itu tertutup. Tidak masalah sholat seperti itu, tidak apa-apa. Tapi Ustaz tidak menganjurkan kalian sholat seperti itu. Karena apa? Akhlak kepada Allah itu jelek. Ya, akhlaknya jelek. Meskipun sudah menutup aurat, tapi apa? Akhlaknya kepada Allah itu jelek karena kita menghadap sama Allah. Ya minimal lah pakai songkok, sarung, ya, baju, ya, meskipun tidak bagus-bagus amat sudah. Tapi akhlaknya itu dijaga. Ketika sama Allah seperti itu, apalagi sama manusia. Nauzubillah ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yanbaghi an nasta'idda qabla az-zawali lis-salati adh-dhuhri faqaddim qaylulatan in kanat laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili kama anna fi sujudi ma'unah ala siyamin nahari. Ini saya singkat aja penjelasan tentang adabul isti'dadi lisairis sholati. Ini sedikit menyinggung yang dikatakan Ustaz tadi, sunnah Rasulullah SAW, yakni tidur qaululah. Nah, pernah tahu apa yang disebut dengan tidur qaululah? Ada yang tahu apa itu tidur qaululah? Qaululah ya, bukan qaululah, qaululah. Belum pernah tahu. Nah, tidur qailullah itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika malamnya itu tahajud, bangun di sepertiga malam, entah itu jam 2 atau jam 3 bangun sholat tahajud. Terus kemudian siangnya itu beliau tidur qailullah. Waktunya sebelum sholat duhur atau mendekati sholat duhur. Nah, orang yang melakukan sunnah Rasul mendapat ganjaran sebagaimana Rasulullah melakukannya. Terus kemudian di situ ada beberapa pahala yang diperoleh oleh orang yang melakukan tidur qailullah. Beberapa pahala ya, maunah itu pertolongan. Jadi dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat maunah, pertolongan. Ketika orang tidur qaulillah itu dapat pertolongan, maunah. Nah, syaratnya apa Ustaz? Ketika orang itu mau melakukan sunnah Rasul yang disebut dengan tidur qailullah. Jadi syaratnya itu malam dia bangun, di sepertiga malam dia harus bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Baru nanti sebelum duhur dia tidur qailullah. Ya, tapi kalau tidak sholat tahajud terus kemudian mau tidur, tidak memperoleh keutamaan, tidak boleh untuk tidur qailullah kalau tidak sholat tahajud. Jadi syaratnya itu harus malamnya itu harus bangun sholat tahajud dulu, baru nanti sebelum sholat duhur itu tidur. Ya meskipun cuma 10 menit, 5 menit itu sudah dikatakan tidur qailullah. Waktunya sebelum sholat duhur, ya setengah 11 atau jam 11 itu tidur sudah. Tapi ketika di sekolah kan jam segitu KBM ya mas ya, izin ke ustazah atau ustaz, izin saya mau tidur qailullah. Tapi ketika di sekolah kalau mau tidur qailullah itu syaratnya harus sholat tahajud dulu. Nanti dibuat alasan.
Ustaz, saya mau izin mau tidur padahal ngantuk beneran, tidak mau tidur qailullah. Nah, jangan dibuat alasan. Monggo nggak apa-apa. Kan di sela-sela jam istirahat itu kan ada waktu. Nah, itu tidur sudah. Maksudnya 5 menit tidur sudah. Jadi dalam artian bukan tidur di jam pelajaran. Jangan dibuat alasan seperti itu ya. Nah, tidur qailullah itu dilaksanakan ketika seseorang itu sholat tahajud. Kalau tidak sholat tahajud, jangan dibuat alasan, Ustaz izin mau tidur qailullah siang-siang. Jangan. Ya. Di jam pelajaran itu ada jeda waktu untuk sholat duhur. Silakan, tidak apa-apa. Mau tidur qailullah, monggo silakan. Nah, ya, faqaddim qailullah in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khair. Dia akan mendapatkan kebaikan ketika orang melaksanakan tidur qailullah. Dia yang pertama mendapatkan maunah, yang kedua mendapatkan kebaikan. Nah, maunah itu apa? Pertolongan. Jadi oleh Allah akan diberikan pertolongan. Nah, jadi di antara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya sunnah qobliyah ba'diyah, terus kemudian ada tidur qailullah dan beberapa banyak sunnah-sunnah yang lain. Mari kita sama-sama melaksanakan kewajiban yang dilakukan, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan kita juga melaksanakan sunnah-sunnah yang sebagaimana Rasulullah SAW melakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Mungkin itu aja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.